Tuhan, shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh dipelihara sampai saat ini. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kita mau mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, ya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, Dia Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita menaikkan ucapan syukur yang paling dalam kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kami gak sanggup membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian, Dialah Raja damai dalam hidup kita. Oh Yesus, Engkau
syukur kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang layak disembah Tuhan. Semua Kau yang layak kami puji Bapa. Kau Bapa yang bertahta atas hidup kami. Kami semua mengandalkan Kau dalam hidup kami Tuhan. Kami gak ada artinya apa-apa tanpa hadir-Mu dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami mau menyembah Kau, memuji Kau, meninggikan nama-Mu Bapa. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Biar hati kami, hidup kami Tuhan hanya terarah kepada-Mu Bapa. Bertahtalah dalam hati, hidup, pikiran, perkataan, seluruhnya kami Tuhan. Bertahtalah atas hidup kami Bapa. Biar kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi seluruh jemaat sidang GPD Goshen yang ada, dan baik siapapun yang menyaksikan ibadah melalui live streaming Facebook GPD Goshen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dialah kekuatan kita, dialah mazmur kita, Dia pujian kita, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu keselamatan kita, Dia sandaran hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penara dan kota perlindungan. Sekali katakan Tuhanlah kekuatan.
Pujian kita hari ini temanya tentang bersyukur. Biarlah pujian syukur selalu kita naikkan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji nama Tuhan. Banyak hal yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita mau menyaksikan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Biar kita boleh menjadi berkat. Karena ucapan syukur kita, Tuhan menyertai kita. Kasih Yesus ini di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Kasih-Mu tidak ada batasnya dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak memandang apapun. Dan biarlah kami bersyukur. Biarlah kami menghargai setiap kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hari dan jiwaku.
firman Tuhan, kita rindu menaikkan satu pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan sebentar. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tangan pisang, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan mauku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya derapan kasih-Mu, sekali hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan mauku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya derapan, hingga dalam indahnya derapan, hingga dalam indahnya derapan kasih-Mu. Engkau pribadi yang mengenal hati kami ya Tuhan. Engkau pribadi yang hidup dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya nyata Kau sendiri yang berbicara bagi hari ini lewat hamba-Mu kepada umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Baik lewat acara live streaming ini Tuhan, kami yakin dan percaya setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu adalah telinga-telinga rohani yang diurapi oleh Tuhan. Setiap perkataan daripada firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, boleh menegur hidup kami untuk kami lebih berkenan di hadirat-Nya Tuhan. Kami berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalamnya hanya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan berbicara bagi hari ini. Kami duduk diam mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu.
sambut kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beberapa bulan yang lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa harus punya kuasa dalam kehidupan kita. Dikatakan lewat firman Tuhan yang menjadi lagu yang diciptakan oleh almarhum pendeta J.E. Awandatu, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Puji Tuhan ya. Ada 3 kuasa yang kita miliki, yaitu kuasa doa, kuasa puji-pujian, dan kuasa perkataan ya. Ketiga kuasa yang dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan itu tidak serta-merta kita dapatkan dengan begitu saja ya. Harus ada perjuangan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah ya. Kalau ada yang bilang Tuhan berubah, Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya ya. Yang berubah adalah diri kita pribadi kita masing-masing ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dalam segala situasi apapun itu tetap sama ya. Yang berubah adalah suasana hati kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin merasakan, kalau kita ingin mendapatkan 3 kuasa yang pernah saya bicarakan pada beberapa bulan yang lalu dalam firman-Nya, kita punya 3 kuasa, yaitu kuasa doa, kuasa puji-pujian, dan kuasa perkataan ya. Kalau ketiga kuasa itu ingin kita dapatkan, harus ada perjuangan. Ada 3 penghambat yang pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita ingin memiliki ketiga kuasa itu ya, baik kuasa doa, kuasa puji-pujian, baik juga kuasa perkataan. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah lama kita mengiring Tuhan, tapi kita tidak pernah merasakan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Padahal dalam setahun sekali kalau gereja kita Pantekosta, kita senantiasa ada doa kepenuhan Roh Kudus ya. Seringkali ayat yang kita pakai di situ di dalam Kisah Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-8 ya. Kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun atas kita ya. Kuasa itu akan kita miliki ya. Kuasa itu harus kita perjuangkan bersama-sama ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali kita tidak sadari ada penghambat ya. Ada penghambat atau ada penghalang di mana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama. Kalau beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang 3 kuasa, hari ini kita akan belajar 3 penghalang atau penghambat kuasa Tuhan itu bekerja ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak kita sadari, oh kenapa ya kita tidak pernah lagi alami kuasa Tuhan? Kenapa kuasa Tuhan itu tidak bekerja dalam pribadi saya? Padahal saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat banyak untuk Tuhan, saya sudah berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi penghambat atau penghalang kuasa Tuhan bekerja? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang pertama. Hal yang pertama yang menjadi penghambat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesaya pasal yang ke-59 ayatnya yang kedua. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan seterusnya ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi kita baca. Tetapi yang merupakan pemisah, penghambat di sini, yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja adalah kamu, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Garis bawahi kata kejahatan ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia
Tuhan di sini ya. Tidak mendengar ialah segala dosa. Garis bawahi kata dosa. Jadi penghambat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita bukan orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara dia kok jadi saya tidak merasakan kuasa Tuhan bekerja. Oh, di gereja ini tidak ada hadirat Tuhan. Saya tidak merasakan. Bagaimana saya mau merasakan kuasa Tuhan bekerja? Hadirat Tuhan saja saya tidak rasakan ya. Seringkali kita tidak sadari, kita menyalahkan orang lain. Padahal penghalang atau penghambat kuasa Tuhan bekerja itu justru datangnya dari diri kita sendiri, dari pribadi kita. Jadi yang pertama yang menjadi penghalang atau penghambat kuasa Tuhan bekerja adalah kejahatanmu atau dosamu di sini ya. Berbicara tentang kejahatan, seringkali kita anak-anak Tuhan kalau melihat ciri-ciri orang jahat itu seperti apa sih? Tidak usah saya terangkan lagi ya. Oh, orang ini jahat, oh orang ini baik. Seringkali kalau kita berjumpa dengan seseorang yang mukanya menyeramkan ya, berewokan, lalu tatonya dari ujung kepala mungkin sampai ujung kaki ya, penuh sampai leher-lehernya yang bisa dilihat dengan mata ya, dengan kasat mata itu banyak tatonya. Pasti kita melihat, memikirkan pasti orang ini jahat. Dari jauh kita lihat, oh orang ini jahat ya, perawakannya udah kurus, tinggi, berewokan, tatoan. Ketika kita lihat dia, kita kenal dia, oh memang benar dia jahat ya. Ada yang begitu. Lalu jenis orang kedua, ketika kita lihat orang ini jahat, dilihat dari mana? Ya dari wajahnya, sekali lagi dari wajahnya, dari perawakannya ya, dari postur tubuhnya mungkin ya, dari berandalnya dan sebagainya. Tetapi ketika kita kenal orang itu, kita bisa katakan, oh dia orang baik loh. Inilah istilahnya dikatakan wajah boleh rainbow tetapi hati rinto ya. Ada orang yang seperti itu, wajahnya rainbow tetapi hatinya rinto. Seringkali kita salah sangka ya, menilai orang terlalu cepat. Kalau kita lihat orangnya wajahnya aduh hati-hati loh. Tuh di jarak 2 meter, jarak 3 meter, mungkin jarak 10 meter kita lihat orang yang tampaknya sangar sekali ya, bukan pam sangar ya, tampaknya menyeramkan ya. Padahal ketika kita kenal dengan orang itu hatinya baik ya, kelakuannya baik dan sebagainya ya. Itu yang seringkali dikatakan orang wajah rainbow tetapi hati rinto. Tetapi yang parahnya, yang lebih parahnya, kalau kita melihat seseorang itu hatinya perkataannya seperti rasul, perbuatannya seperti nabi ya, kelakuannya seperti guru, tetapi tidak disangka, tidak diduga, tidak dikira, taunya dia serigala berburu domba. Nah ini yang harus kita hati-hati. Di gereja banyak orang seperti ini ya. Saya tidak katakan di tempat ini, tetapi di mana-mana ya. Banyak kita tidak menyangka bahwa orang yang perkataannya seperti rasul, perbuatannya seperti nabi, tingkah lakunya seperti guru, ya, alim ulama dan sebagainya. Tetapi rupanya dia punya hati yang jahat, punya kelakuan yang jahat, ya. Oleh sebab itu kita tidak bisa menilai orang. Dan oleh kita belajar pagi hari ini bahwa yang menghambat atau yang menghalangi kuasa Tuhan itu bekerja adalah segala kejahatan, segala dosa kita, ya. Oleh sebab itu kita tidak bisa menilai diri kita, oh saya tidak pernah berbuat jahat kok, saya tidak pernah berbuat dosa. Justru kejahatan dosa itu adalah pelanggaran, yang kita katakan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, ya. Dosa itu upahnya adalah maut. Sebab itu kejahatan dunia ini, apalagi akhir zaman, Alkitab juga sudah menuliskan bahwa akhir zaman yang jahat akan bertambah jahat, katanya, ya. Oleh sebab itu akhir zaman sudah dituliskan oleh Timotius bahwa keadaan manusia akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri, akan iri hati dan sebagainya, melawan orang tua dan sebagainya, ya. Di situ Anda bisa lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keberapa saya lupa di situ, ya. Ditulis keadaan manusia akhir zaman, ya. Betapa mengerikan sekali. Oleh sebab itu, kalau kita mau merasakan kuasa Allah bekerja,
Penghambat yang pertama ini yang harus kita hapuskan, yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Mungkin masih ada kejahatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Mungkin masih ada dosa yang kita lakukan yang kita tidak sadari. Jangan kita katakan, oh saya nggak pernah bunuh orang kok, saya nggak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah selingkuh, saya tidak pernah dan sebagainya lah, mencuri dan sebagainya ya. Seperti kejahatan kalau kita dengar di berita-berita ya, apalagi dalam musim-musim pandemi seperti ini, kejahatan semakin bertambah-tambah ya. Kalau kita lihat di berita di televisi, sangat menyeramkan sekali keadaan dunia akhir-akhir ini ya, akhir zaman ini ya. Dan sebab itu kitab Roma sudah katakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa ya. Jadi jangan kita rasa, oh saya nggak pernah buat dosa kok. Kalau dia iya tuh, dia pernah selingkuh, dia pernah berzina dan sebagainya ya. Kita tidak bisa menghakimi orang. Karena Alkitab berkata sendiri bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu sudah kategori dosa, dosa ya. Bahkan Yakobus katakan di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, jika engkau tahu berbuat baik tetapi engkau tidak lakukan, itu adalah dosa ya. Tahu berbuat baik, tahu itu perbuatan baik, tapi saya nggak mau bikin saya nggak mau lakukan, biar aja masih banyak kok orang yang bisa buat baik sama dia ya. Tetapi Yakobus katakan, ini firman Tuhan katakan ya, Rasul Paulus katakan, tetapi firman Tuhan menegur kita pagi hari ini, jika engkau tahu berbuat baik tapi engkau tidak lakukan, itu sudah dosa. Oleh sebab itu seringkali kalau kita berpikir, kenapa Tuhan sekian lama saya berdoa, istilahnya doa kita seperti Abraham dengan Sarah ya, sudah expired mungkin ya, sudah expired ya. Tuhan tidak pernah dengar, tidak ada kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Koreksi diri kita, mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada kejahatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Penghambat yang pertama ini harus kita buang jauh-jauh ya. Lalu kita masuk dalam penghambat yang kedua. Kalau kita lihat penghambat yang kedua di dalam Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8, saya lupa bawa kacamata. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dengan ayat yang ke-27 ya. Sebetulnya mulai saja ayat yang ke-23 kita baca bersama ya. Ini tentang perikopnya tentang angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Bayangkan ada angin ribut, Yesus malah tak tidur. Bahasa Manado bilang ya. Rasanya enak seperti dibui-bui kalau bayi ya, seperti digoyang-goyang. Itu ada bayi kalau digoyang-goyang gitu di ayunan dia akan tertidur. Mungkin Yesus istilahnya seperti ini ya. Maka datanglah ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa, katanya ya. Yang lebih parah kalau Anda baca di Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-38, kita lihat sebentar ya perbandingannya di sini ya. Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-38. Markus 4 ayat yang ke-38 dikatakan di sini bagian B-nya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dikatakan Guru, Yesus tidak peduli. Padahal seringkali kita juga tanpa kita sadari, Tuhan engkau tidak peduli ya sama saya. Percuma kalau kita naikkan pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Kita tahu Dia adalah Allah yang peduli dengan Anda dan saya. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang mengerti Anda dengan saya ya. Tapi ketika angin ribut datang, ketika percobaan datang, ketika masalah itu bagaikan mengguncang perahu kehidupan kita, mengguncang perahu rumah tangga kita, mengguncang perahu pelayanan kita, kita salahkan Tuhan. Tuhan, kau tidak peduli dengan masalah saya.
Tuhan kok tidak peduli dengan pergumulan saya. Ya, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Padahal seringkali ada menaikkan pujian ini. Allah mengerti, Anda tahu dengan pasti bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti kehidupan Anda dengan saya, ya. Kembali ke dalam Matius pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Seringkali kita menyalahkan Tuhan dalam hal ini, ya. Jarang kita menyalahkan diri kita sendiri. Orang yang dalam masalah, orang yang dalam pergumulan, orang yang dalam beban berat, seringkali berkata, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya? Padahal Alkitab sudah jelas-jelas menulis dalam Ibrani, ya, dalam Yosua juga dikatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Anda baca itu dalam Yosua pasal yang pertama kalau tidak salah, atau Yosua pasal yang ke-5 dengan Ibrani pasal yang ke-13, ya. Jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali kita merasa Tuhan mulai biarkan kita. Seringkali kita merasa Tuhan mulai membiarkan kita, meninggalkan kita, ya. Itu lebih parah lagi, ya. Kalau manusia bisa meninggalkan manusia, suami bisa meninggalkan istrinya, istri bisa meninggalkan suami, anak bisa meninggalkan orang tua pun bisa meninggalkan anak. Tetapi Dia, kata firman Tuhan, Aku Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Yang ada kitalah yang mulai meninggalkan Tuhan, ya. Kemana kita selama ini? Kita mulai membiarkan Allah tertidur, ya. Ketika perahu kehidupan kita tenang-tenang saja, ya, adem ayem istilahnya, ya. Tidak ada gelombang, ya, cuma gelombang kecil-kecil lah, itu biasa, ya. Sedang berada kendaraan kita sedang berada di jalan tol istilahnya, ya, hanya lurus-lurus saja. Kita tidak tahu akan bahaya yang akan terjadi. Tetapi ketika perahu kehidupan kita, ketika perahu rumah tangga kita, ketika perahu pelayanan kita mulai diterpa oleh angin, gelombang dan badai dan sebagainya, ya, disitulah manusia baru ingat Tuhan. Bukan ingat karena minta berteriak, minta tolong kepada Tuhan, tetapi manusia ingat Tuhannya mulai menyalahkan Dia, mulai menyalahkan Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu apa kata Tuhan? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, kamu yang kurang percaya. Jadi penghambat kuasa Tuhan bekerja yang kedua, penghalang kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu dan diri saya. Yang kedua adalah karena kurang percaya. Amin. Bisa aminkan kata ini, ya? Kita mulai kurang percaya. Dan lebih parahnya di dalam Markus tadi pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-40 dikatakan di sini, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukan hanya kurang percaya, tetapi kamu tidak percaya. Kamu terlalu berharap kepada manusia. Kamu saling berharap dalam kehidupan rumah tanggamu. Kamu banyak berharap karena pertolongan orang tuamu. Kamu terlalu berharap orang tua pada pertolongan anakmu yang mungkin sudah sukses, sudah berhasil dalam pekerjaannya, menghasilkan banyak uang, ya. Tapi ketika badai itu datang, kita mulai merasa kurang percaya kepada Tuhan, bahkan tidak percaya, ya. Dengan istilah kata lain, kita mulai bimbang, ya. Mulai bimbang, tidak percaya akan kuasa Tuhan bekerja. Sebetulnya begini saudara, di dalam satu perahu kehidupan kita, kalau kita naik perahu, kita mulai berlayar ke seberangnya. Di seberang sana air mata telah lenyap, ya. Maksudnya kita sedang menuju satu tempat, ya. Satu waktu, ada waktunya Tuhan kita akan menuju satu tempat yang tidak lagi ada air mata.
Ya, saat ini perahu kehidupan kita sedang berlayar. Ya, masing-masing keadaan perahu kehidupan kita berbeda-beda. Mungkin saya perahu kehidupan saya sedang diguncang guncangan yang ya kapasitasnya berapa, kalau gempa itu hanya berapa skala Richter lah, tidak main. Mungkin guncangan Anda lebih hebat lagi ya saat-saat ini. Anda merasakan mulai Tuhan, kenapa saya mulai dibiarkan oleh Tuhan. Bahkan lebih parahnya saya merasa Tuhan udah tinggalkan saya. Udah gak ada lagi, saya rasakan sedikit saja pertolongan Tuhan ya. Di sini kita mulai bimbang, kita mulai tidak percaya. Saudara, kalau Anda yakin bahwa dalam perahu hidupmu itu ada Yesus, hanya Dia penolong yang sejati. Kalau kita yakin, kita undang Yesus dalam perahu kehidupan kita, mau ada badai topan seperti apapun, gelombang sebesar apapun, kalau kita yakin ada seseorang yang kita rasa aman, kita tidak perlu takut. Amin. Ya, kita tidak perlu takut karena kita yakin, kita punya kepastian kita akan sampai di seberang bersama dengan Yesus. Amin. Tetapi kalau di dalam perahu kehidupan kita sudah tidak yakin ada penyertaan Tuhan, saya yakin dan percaya Anda tidak akan sampai ke seberang. Kenapa? Anda mulai takut, Anda mulai bimbang ya. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan bimbang, perasaan ragu, perasaan kecewa, perasaan gelisah dan sebagainya, itu kalau dijus jadi satu namanya jus kurang percaya ya. Jus bimbang namanya ya. Satu perasaan ketakutan ya, takut sesuatu ini, takut kalau kena corona. Aduh, saya gejalanya saya begini, takut kena COVID ya. Mulai kita khawatir, mulai kita gelisah, mulai kita kecewa, kita mulai ragu akan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu itu, macam-macam itu kalau di jus jadi satu namanya jus bimbang ya. Dan Yakobus sendiri dengan jelas berkata dalam Alkitab, dikatakan orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Amin ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang bimbang dia tidak akan menerima apa-apa. Oleh sebab itu, mari penghalang yang kedua kita buang jauh-jauh. Kita koreksi diri kita. Penghalang yang kedua atau penghambat yang kedua dari kuasa Tuhan bekerja adalah perasaan bimbang, perasaan kurang percaya ya. Ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus punya satu keyakinan. Ku yakin Tuhan bekerja. Amin. Yakin akan kuasanya bekerja dalam kehidupan saya dengan Anda. Saya yakin dan percaya pertolongannya akan menjadi bagian dalam kehidupan saya dengan Anda ya. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang ya, karena kita punya Tuhan sumber kekuatan saya dan Anda. Kita yakin kita akan sampai di seberang bersama dengan Tuhan yang adalah juru kemudi kita ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang di dalam Markus pasal yang ke-11, bukan Matius ya, di dalam Markus pasal yang ke-11, penghalang yang ketiga. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan ya. Orang Jawa bilang makan dalam ya katanya ya. Kalau udah makan dalam itu parah ya. Kita bisa kelihatan manis di depan, tapi kita banyak berperan dalam kehidupan kita ya. Bahkan anak-anak Tuhan juga itu tetap sama dengan hampir tidak ada bedanya dengan orang dunia. Yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam hal apapun, baik dalam hal perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Itu mencerminkan bahwa kita adalah garam dunia ya, seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Penghambat yang ketiga, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dikatakan apa di situ? Garis bawahi
satu kata di situ, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, ya, bukan dalam pikiranmu, tapi hati. Kenapa bicara tentang hati? Ya, sebab itu tidak salah. Alkitab sendiri katakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, saya manusia yang merasa saya ini punya kesalahan. Saya tidak pernah berkata dalam diri saya sendiri, ya, tentunya, ya, bahwa saya tidak punya kesalahan. Saya punya kesalahan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya. Sebelum kena kepada Anda, dia kena juga kepada saya. Teguran firman Tuhan itu bukan untuk Anda saja, tetapi untuk saya. Bagaimana kita mau berdoa, bagaimana doa kita mau dijawab oleh Tuhan, ya. Sekian tahun, mungkin sudah puluhan tahun kita bergumul, tidak pernah doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Satu bisnis yang kita jalani tidak pernah Tuhan memberkatinya, ya. Tidak pernah Tuhan dengar doa saya. Kenapa, ya? Seringkali kita berkata, Tuhan kenapa? Kita mulai salahkan Tuhan, kita salahkan orang lain. Oh iya, karena dia yang menghalang-halangi. Padahal penghalang terbesar kuasa Allah bekerja itu datangnya dari diri kita sendiri, ya. Dan bicara penghalang atau penghambat kuasa Tuhan bekerja yang ketiga adalah kepahitan atau luka hati. Kalau sudah bicara luka hati, luka batin, berbicara tentang akar kepahitan, itu berbicara lebih dalam lagi tentang satu pribadi yang tersakiti, ya, yang mungkin hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita merasa kenapa doa kita selama ini tidak dijawab oleh Tuhan, kita koreksi diri, ya. Orang lain tidak bisa melihat kesalahan kita. Mungkin juga bisa, tapi terbatas. Yang tahu kesalahan kita, yang tahu dosa kita, yang tahu perbuatan kita adalah diri kita sendiri, ya. Kalaupun kita seringkali difitnah orang dan sebagainya, itu sudah urusan dengan Tuhan lah, ya. Kalau kita tidak berbuat, ya sudah, ngapain kita ambil pusing. Tapi kalau di sini kita merasa kita punya menyimpan akar pahit terhadap seseorang, itulah salah satu penghambat kuasa Tuhan bekerja. Karena firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berdiri untuk berdoa, koma di situ, ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, ya, dalam hatimu. Kalau hati kita baik, pikiran kita pun baik, perbuatan kita pun baik, ya. Kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, kita mudah tersinggung, orang yang sensitif, orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah curiga, itu kalau di jus jadi satu, namanya jus sakit hati, ya. Jus akar pahit namanya, ya, bukan akar apa itu untuk obat kanker, namanya akar apa itu, ya. Ada satu akar dari pohon yang katanya bisa untuk pengobatan kanker. Tapi kalau sudah namanya akar pahit, itu Anda mau cari obatnya sampai dimanapun tidak akan pernah ditemukan, ya. Sampai mungkin Anda tutup mata untuk selama-lamanya, istilah orang seberang katakan innalillahi wa inna ilaihi, ya. Kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan bekerja kalau kita masih simpan sakit hati terhadap seseorang, ya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita koreksi diri bersama-sama, ya. Saya sedang dengan satu pujian yang pernah dibawakan, ya, baik di YouTube juga ada, ya, dikatakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni.
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ya, luar biasa pujian ini ya. Tidak sembarang diciptakan oleh penciptanya. Ya, saya rasa penciptanya pun merasakan ini, mengalami hal ini dan dia melakukannya. Ya, dia belajar ketika hatinya disakiti, dia belajar untuk mengampuni. Dia belajar ketika hidupnya dihakimi, dia belajar untuk membalasnya dengan mengasihi. Ya, puji nama Tuhan. Biar kita belajar bersama-sama pagi hari ini ketiga hal itu. Ketika kita ingin merasakan kuasa Tuhan bekerja, mari kita bersama-sama menjauhi segala perbuatan jahat, menjauhi segala perbuatan dosa. Ya, yang kedua, kita bersama-sama punya keyakinan yang sungguh, kita buang jauh-jauh itu kurang percaya, roh kebimbangan, roh kurang percaya dalam kehidupan kita, sehingga kita punya satu keyakinan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan bekerja, penghalang yang ketiga yang harus kita buang jauh-jauh yaitu akar kepahitan. Ya, saya yakin dan percaya orang yang bisa mengampuni, dia akan menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Ya, saya yakin itu ya. Banyak pengalaman, banyak kesaksian dari orang-orang yang seperti ini ya. Orang yang kurang percaya, orang yang dulunya berbuat kejahatan, sekalipun dia ada di gereja, dia berbuat kejahatan, tapi ketika kejahatan itu dia buang jauh-jauh, ketika dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus ya. Dan sebab itu firman Tuhan berkata, ketika dosamu semerah kermisi, biar Tuhan sanggup putihkan seputih salju ya. Ketika dosamu semerah kain kesumba, Tuhan akan sanggup putihkan seputih bulu domba ya. Jadi Anda jangan merasa, oh saya ini manusia yang penuh dengan dosa. Duduk di bawah kakinya Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ada pengampunan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni, ya, ketika kita mengaku kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni segala kejahatan kita, mengampuni segala dosa kita, saya yakin dan percaya Anda akan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Saya rindu, mari anak-anak saya naikkan pujian Saatku Dalam Kesesakan, yang kita harap hanya kepada Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu. Haleluya.
belum berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Dan di akhir zaman ini bukan hanya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja Tuhan, tapi terlebih daripada itu semua kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, firman-Mu yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan membuat yang berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat GBDI Goshen yang ada Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit saat ini, yang ada di rumah sakit, kami terus bawa di dalam doa bagi Tante Els Tuhan yang saat ini masih berada di rumah sakit. Kami tetap yakin dan percaya akan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bawa kekasih kami ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah dia saat ini juga Tuhan. Kami terima mujizat-Mu, kami terima kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah, sembuhkan, pulihkan Tante Els Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman untuk mereka tetap kuat di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan saja. Pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan memberkatinya, membuatnya menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Tuhan mengerjakan apapun yang mereka kerjakan, baik mereka yang berada di rumah mereka masing-masing, baik jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, Tuhan memberkati mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar negeri juga Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka hidup sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan kiranya memberikan hikmat, bijaksanaan daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan turun dalam kehidupan pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan memimpin majelis kami gereja GBDI Pantai Kosta ini Tuhan, baik dari majelis pusat, majelis daerah sampai kepada majelis wilayah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat daripada Tuhan, urapan dari Tuhan dalam setiap kami hamba-hamba-Mu, dan kami melayani akan Engkau dan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kekasih-kekasihku, pulanglah Engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.